Selamat malam semua. Nah, saya sudah rundingan sama Pak Bambang. Pak Bambang yang akan menyampaikan perjanjian lama, tokoh, dan peristiwa-peristiwa. Ya, jadi Pak Bambang jadwalnya perjanjian lama. Nah, saya perjanjian baru, Bapak Ibu. Tokoh dan peristiwa supaya kita lengkap ya belajarnya. Nah, itu mungkin lebih enak. Ya, Kalau perjanjian baru, Pak, seperti kita biasanya seperti Lexio Divina itu, Pak Tim kasihin 2 hari sebelumnya dikasih ayat-ayat apa yang harus dibaca. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Nah, Nah, yang kemarin itu kalau Bapak Ibu ikuti perjanjian baru kitab Injil ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah lama. Ya, saya sampaikan urut itu ya, Bapak Ibu. Nah, malam ini saya mau menyampaikan kisah Rasul. Memang belum saya berikan ayatnya karena malam ini saya mau bicara tentang pengantarnya dulu. Bapak Ibu ya. Sama seperti kita kalau mau masuk rumah itu kan melewati halamannya, melewati terasnya gitu ya. Jadi untuk masuk ke kitab kisah para rasul, nah jadi apa yang kita harus tahu, tokohnya siapa, lalu peristiwa yang seperti apa. Nah, ketika kita membicarakan tokoh-tokoh, itu sebenarnya semua tokoh Alkitab itu membicarakan Kristus. Nah, ini yang harus diingat ya. Karena Alkitab itu senternya adalah Kristus. Walaupun banyak tokoh yang disampaikan, ya, diajarkan, dijelaskan, kemudian kita mengikuti teladan yang seperti apa, ya, saudara. Tapi sebenarnya kita harus melihat Kristusnya, gitu ya. Sebab kalau hanya teladan moral, etika atau yang baik-baik saja dengan tokohnya, maka kita akan terjebak dengan apa bedanya dengan yang lain-lain, ya kan? Jadi mempelajari tokoh A, B, C, oh kehidupannya, perkataannya, apa tindakannya. Nah, itu yang jadi contoh. Nah, jadi ketika kita belajar firman Tuhan, itu kita harus ingat, saudara, kita mempelajari Kristusnya, ya, Kristusnya. Oke, saya kasih pengantarnya dulu ya, saudara. Nah, ini untuk apa mengingat ya, saudara. Nah, Alkitab kita ini ya, ini saya selalu tampilkan di awal untuk mengingatkan kita. Ya, yang perjanjian lama sudah mulai kitab Kejadian ya, Bapak Ibu, dengan tokoh dan peristiwanya. Nah, nanti ke perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan sudah tokoh dan peristiwa. Tokohnya siapa? Yesus, gitu ya. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut dengan Injil itu, jadi tidak semuanya Injil ya Bapak Ibu ya. Injil itu artinya kabar baik. Boleh dikatakan semua kitab PLPB itu kabar baik? Ya. Tapi lebih spesifik, lebih mengerucut lagi keempat Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini yang disebut Injil karena terus terang tokoh sentralnya adalah Kristus. Nah, kemudian kisah Rasul ini yang kita akan pelajari, ini kitab sejarah namanya. Sejarah apa? Sejarah gereja mula-mula atau sejarah hari lahirnya gereja sampai hari ini ya, saudara, itu belum final. Kalau Bapak Ibu baca kisah Rasul pasal terakhir, ayat terakhir itu endingnya seolah-olah belum ada. Jadi tanpa ending, tanpa berhenti, saudara. Itu ya. Kalau surat yang lain, kitab yang lain, kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ini Yesus bangkit lalu naik ke surga, selesai, saudara ya. Tinggal para murid melanjutkan pengajaran Yesus. Nah, kita lihat termasuk tokoh di kitab kisah Rasul. Jadi sejarah permulaan gereja, lahirnya gereja sampai hari ini. Nah, di dalamnya juga ada pergumulan-pergumulan gereja, tantangan, aniaya, ya, penderitaan umat Tuhan. Bapak Ibu lihat ya. Kemudian para murid orang Kristen dikucilkan, dibully ya sampai hari ini. Dipersulit, dipersekusi, ya saudara, sampai hari ini. Makanya ketika kita belajar kisah Rasul ini indah sebenarnya. Ya, oke. Nah, kemudian, nah ini yang terus saya ingatkan. Nah, posisinya kisah Rasul di mana? Di sini ya Bapak Ibu ya, yang kuning ini ya. Kemudian ada surat Paulus kepada jemaat. Nah, untuk mengingat saja, ini pengetahuan sedikit. Jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus ya. Lalu ada surat pribadi Paulus kepada Titus, Filemon,
kepada Timotius. Nah, itu surat pribadi ya, saudara. Lalu ada surat umum. Jadi surat umum ini bukan ditujukan kepada pribadi atau kepada jemaat, tapi untuk semua orang Kristen waktu itu boleh membacanya. Ini yang disebut surat umum, mulai Yakobus sampai surat Yudas ya. Kemudian Wahyu. Nah, ini berbicara banyak hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kedatangan Kristus kembali. Tapi di dalam kitab Wahyu juga ada sejarah yang sudah terjadi pada saat itu, sedang terjadi dan akan terjadi, itu ya. Oke, ini sepintas tentang Alkitab kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kisah para rasul. Nah, namanya saja kisah para rasul. Jadi isinya kisah pelayanan para rasul. Ya, baik itu panggilan ya, saudara, terutama panggilannya Paulus itu sangat jelas dijelaskan di kisah rasul. Kalau Petrus sudah enggak panggilan, langsung pelayanan ya, Bapak Ibu, di kisah rasul pasal yang ke-1, pasal yang ke-2 itu sudah nampak ya, sudah menonjol. Kemudian pelayanan disertai dengan mujizat, lalu tantangan yang harus dihadapi, masuk penjara, diancam dengan lemparan batu ya, bahkan sudah juga dilempari batu seperti Stefanus, itu martir yang pertama di kisah rasul kalau kita lihat, saudara, dan orang-orang Kristen yang lainnya. Ya, mereka beribadahnya dari rumah ke rumah memang. Nanti di pasal-pasal berikutnya kita lihat. Nah, lalu yang kedua, buku sejarah gereja mula-mula sampai sekarang. Belum selesai ya. Dan yang terpenting lagi ini, demonstrasi karya Roh Kudus. Ada yang mengatakan kisah para rasul itu kisah tentang Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya dalam hidup orang percaya, di dalam pelayanan gereja ya, saudara, dengan karunia-karunia yang dinyatakan dengan luar biasa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau sudah digerakkan Roh Kudus, ya sudah dijamah Roh Kudus, saudara, maka orang percaya itu jadi berbeda. Ya. Yang takut jadi berani. Kayak Petrus itu kan takut awalnya. Ketika Roh Kudus bekerja, jadi berani, saudara. Dan para murid yang lain, orang Kristen yang lain. Tapi ada juga yang peristiwa yang mengerikan. Nanti kalau sampai ke pasal 5 ada Ananias dan Safira ya, suami istri sepakat, tapi sepakatnya bukan sepakat yang baik ya, saudara ya. Sepakat ketidakjujuran. Nah, langsung mati kata Alkitab. Karena bukan mendustai hamba Tuhan Petrus saat itu, tapi dikatakan kalian mendustai Roh Kudus. Ya, saudara, ini ya. Jadi ini boleh dikatakan mengerikan sampai orang banyak saat itu. Waduh, ini kalau Tuhan bekerjanya begitu ya, saudara. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau karya Roh Kudus seperti zaman kisah rasul diterapkan sekarang, waduh, mungkin banyak orang Kristen yang mati ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Karena hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam kemunafikan ya, bisa langsung mati. Tapi sekali lagi, kenapa kok enggak mati ya, Pak? Ya anugerah Tuhan ya, saudara-saudara. Masih menolong kita dan memberi kesempatan untuk kita berubah. Nah, akhirnya apa akibatnya? Kalau kita melihat Roh Kudus sudah bekerja, ini ya secara ringkas, Bapak Ibu, secara garis besar kita melihat di kisah Rasul, akhirnya jemaat bertekun dalam pengajaran. Nah, ini yang saya harapkan, ya saya rindukan ya Bapak Ibu. Nah, lalu Pak Sari bertanya, bagaimana bisa bertekun dalam pengajaran firman? Ya, kalau ada Roh Kudus yang menjamah hatinya, betul. Ya, kemudian bersekutu satu dengan yang lain, kemudian berdoa, bahkan dikatakan tiap-tiap hari loh. Mereka ada di dalam rumah Tuhan, kemudian saling berbagi. Nah, ini dampaknya ya kepada sesama, saudara. Dan itu dipraktekkan oleh siapa? Barnabas. Menjual sebidang tanah lalu uangnya dibagi-bagikan. Wah, itu luar biasa ya, saudara. Oke. Kemudian penulisnya, nah ini penting ya saudara, siapa yang menulis kisah Rasul? Nah, kalau saudara lihat pasal 1, ayo kita buka dulu Alkitabnya sebentar Bapak Ibu. Di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, saya baca di sini ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan
dan diajarkan Yesus. Disebut nama Theophilus di situ. Ya, Saudara. Nah, kita bandingkan Lukas pasal 1. Ya, ayat 1. Ternyata akunya ini siapa? Waktu Kisah Rasul ditulis, "Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama." Buku yang pertama yang mana? Aku menulis. Nah, yang mana? Coba Lukas pasal 1. Jelas ya. Ayat 1 dan 2. Theophilus yang mulia. Sama ya Bapak Ibu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi siapa yang menulis akunya ini adalah Lukas. Nah, siapa Lukas? Kalau saudara baca Kolose 4 ayat 12, ayat 14, kemudian ada 2 Timotius 4:11, Filemon ayat 24. Nah, Lukas itu disebut seorang tabib. Ya, saudara, seorang dokter ya kalau konteks sekarang. Bukan orang Yahudi. Nah, ini ya untuk mengingat saja. Nah, kemudian kok bisa seorang tabib ya, saudara, menuliskan itu? Nah, kalau saudara perhatikan Injil Lukas, itu masalah kesehatan yang diperhatikan. Ya, karena seorang dokter ya, Bapak Ibu. Jadi perhatikannya fokusnya kepada orang sakit. Ya, Matius, Markus, Yohanes juga menyinggung orang sakit, tapi penekanan penulis itu tidak di sana. Ya, di pasal 4 ayat 35 sudah jelas ya Lukas, dan setan pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Setan menghempaskan orang itu karena orang itu kerasukan setan. Ya, Saudara. Lukas 9:38. "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Anaknya sedang dirasuk roh jahat sampai sakit dengan mulut berbusa." Nah, ini ya jadi perhatiannya Bapak Ibu. Nah, lalu Lukas 18 ada ayat 25. Di situ disinggung soal jarum, Bapak Ibu ya. Dikatakan sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, dari kata jarum, nah ini terjemahan Yunaninya itu ada 2 kata, Bapak Ibu. Diterjemahkan sama-sama jarum bahasa Indonesia, tapi kalau belajar bahasa Yunaninya, ini pengetahuan sebentar ya, itu 2 katanya berbeda. Saya sudah cek ya. Kalau Lukas itu memakai kata belones. Belones itu artinya jarum suntik atau jarum operasi Bapak Ibu. Tapi Matius 19:24 dan Markus 10:25 itu sama ayatnya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Bukan pakai jarum belones, tapi jarumnya itu kata Yunaninya rafidos. Rafidos itu artinya jarum yang dipakai, yang biasa dipakai untuk menjahit atau keperluan di rumah. Nah, beda ya. Jadi jarum suntik atau untuk operasi dipakai di rumah sakit, kemudian sama jarum yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini menarik sekali karena Lukas ini seorang dokter, jadi memang sudut pandangnya soal kesehatan, saudara. Dan klimaksnya, nah peristiwa Getsemani itu. Hanya Lukas yang mencatat ketika Yesus berdoa, ya, keringatnya Yesus itu keluar darah. Hanya Lukas. Matius sama Markus enggak mencatat, saudara. Nah, ini perbedaannya, ya. Nah, Yesus mengalami apa? Lukas tahu, Yesus itu mengalami stres yang tinggi ya, depresi. Ya, ketika berdoa bergumul, saudara, ya pembuluh darahnya pecah, kemudian darahnya keluar, mengalir melalui pori-pori kulitnya. Nah, ini Lukas karena seorang dokter, jadi dia tahu apa yang sedang dialami Yesus pada saat itu. Makanya dikonfirmasi oleh surat Ibrani, di dalam pergumulan melawan dosa, belum ada seorang pun yang telah mencucurkan darah kecuali Yesus. Jadi Yesus bukan hanya dipukul, Yesus bukan hanya dicambuk, bukan hanya dipaku, lalu keluar darah, tapi masih berdoa pun Yesus sudah keluar darah. Nah, kemarin kita sudah memperingati ya Prapaskah dan Jumat Agung, Bapak Ibu. Ya, ini versi Lukas itu luar biasa. Sekali lagi dia seorang dokter. Nah, makanya dia mengatakan ini yang terjadi, saudara, dan Lukas mencatatnya. Lukas 22 ayat 44, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas melihat bahwa Yesus mengalami yang namanya istilah kedokteran hematidrosis itu, tekanan psikologis tingkat tinggi di mana pembuluh darah pecah dan darah keluar melalui pori-pori kulit Yesus.
Yesus mengalami pergumulan dan sudah mengeluarkan darah. Sekali lagi, Matius, Markus, dan Yohanes tidak menuliskan kejadian ini. Nah, makanya keunikannya dari kitab Injil yang tidak ada di bagian ini, di bagian lain ditulis ya. Karena memang sudut pandang penulis ya, kemampuan penulis ini juga memengaruhi tulisannya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak belajar Alkitab dengan baik, ya mungkin akan dikatakan kok Alkitab beda satu dengan yang lain, kan begitu. Padahal sudut pandangnya saja yang berbeda, tapi yang dibicarakan tetap satu pribadi sebenarnya, Tuhan dan karyanya, Yesus dan karyanya. Nah, Lukas mencatat fakta penyalipan. Ini mungkin pertanyaan perlu kita renungkan ya. Mengapa Yesus rela melewati batas ketahanan manusia yang paling ekstrim, saudara? Nah, ini diambil dari film The Passion itu ya, saudara. Waktu Yesus dicambuk ya, flagrum ya, istilah Romawinya, cambuk Romawi. Seperti ini gambarnya Bapak Ibu, kalau kita bisa bayangkan ya. Cambuk, kemudian ada tulang ini ya, tulang atau benda-benda yang tajam ya. Jadi kalau dipukulkan kemudian ditarik, maka kulit, daging, ya mungkin otot juga tertarik, tercabik, saudara. Nah, jadi sekali lagi ketika kita melihat apa yang dilakukan Kristus, nah ini seperti proses menguliti secara hidup-hidup. Jadi betapa sengsara yang dialami Yesus, tapi tentara Roma ya tertawa saja ya saudara-saudara, gitu ya. Lalu mahkota duri. Ini panjang durinya 5 cm, bisa dicek Bapak Ibu. Itu 5 cm kalau menusuk ke kepala, kita bisa bayangkan. Ya, yang kelihatan kan yang di luar ini ya. Tapi sebenarnya ada yang menusuk ke dalam. Saudara. Nah, ini yang dialami oleh Yesus ya. Saudara. Nah, kemudian memikul kayu horizontal. Beratnya 57 kilogram. Istilahnya patibulum itu. Ya. Saudara, sebelum memikul lengkap dan tidak kuat, kemudian diberikan kepada Simon ya, saudara-saudara, yang pulang dari luar kota, kemudian dipaksa untuk mengangkatnya, membantu mengangkat salib yang lengkap itu. Tapi sebelumnya ya kayu horizontal yang dipikul Yesus diarak sambil diolok, diejek ya, saudara, diludahi kata Alkitab ya, kemudian dipukul. Wah, itu yang dialami oleh Kristus. Sekali lagi Lukas mendeskripsikan, menjelaskan itu ya di kitab Injilnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika paku ya dipakukan di tangan dan kaki. Ya, ini sudah mengenai saraf ya, ini ya ada di gambarnya Bapak Ibu ya. Tulang ya, kaki, kemudian kedua tangannya ya di sini posisinya. Kita bisa melihat ya penderitaan yang dilakukan oleh Kristus. Dan terakhir asfiksia. Kondisi saat tubuh kekurangan oksigen sampai organ penting terutama otak tidak bisa berfungsi normal. Kematian karena gagal nafas. Nah, itu yang dialami oleh Kristus, dan Injil Lukas terutama memberi tahu, menuliskan secara lengkap dan jelas Bapak Ibu. Nah, lalu siapa Lukas? Habis itu kita masuk ke aplikasinya ya. Adalah seorang rekan Paulus yang sangat berharga, setia karena menemani Paulus saat di dalam penjara. Nah, mari kita renungkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, Lukas tadi adalah seorang dokter ya, tabib Bapak Ibu. Nah, itu mau mengajarkan apa kepada kita malam hari ini? Bahwa profesi apapun, saudara, bisa dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Lalu dimanapun juga kita berada, saudara, kita bisa memakainya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, masalahnya kita sebagai orang Kristen menyadari apa tidak. Seringkali kita berpikir kalau dia hamba Tuhan, pendeta, penginjil, ya biarlah mereka-mereka itu yang melayani pekerjaannya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat Alkitab ya, terutama Lukas, saudara, profesi dokternya bisa dipakai, diserahkan kepada Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Tidak dijelaskan untuk melepaskan dokternya, tidak.
saudara. Ya, ada istilah pelayan Tuhan full timer katanya begitu ya. Menyerahkan hidupnya khusus untuk Tuhan. Jadi tidak bekerja yang lain. Saudara, di kantor ya, di pabrik, di manapun tidak. Hanya khusus mengabdikan dirinya, memberi dirinya untuk Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir begitu ya. Ya memang, saudara. Tapi Lukas memberi contoh kepada kita, tidak harus dilepaskan pekerjaannya. Kalau Matius sama Yohanes, ya memang awalnya Yakobus, awalnya nelayan memang. Ya, Matius pemungut cukai, tapi Petrus, Yakobus itu ya, dan Yohanes itu nelayan. Ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," kita mengatakan mereka memang meninggalkan pekerjaannya. Ya, bahkan Matius itu sedang duduk di meja cukainya, sedang bekerja sebenarnya, saudara. Tapi dia langsung segera tinggalkan pekerjaannya, kemudian ikut Yesus. Wah, ini memang radikal ya. Hatinya yang benar-benar merasa terpanggil, lalu melepaskan itu. Ya, Yakobus, Yohanes, Petrus juga sama. Sedang menjala ikan, kata Alkitab, dipanggil Yesus, "Mari ikutlah aku, dan kamu kujadikan penjala manusia." Alkitab juga berkata mereka tinggalkan jalannya, perahunya, ikan-ikan yang mereka tangkap itu. Ya, saudara, ini yang harus kita sadari. Jadi tidak peduli kita profesi apa, Tuhan bisa pakai untuk melayani pekerjaannya. Jadi nggak ada istilah pekerjaan sekuler, ini duniawi, ini rohani. Ya, sebenarnya nggak ada, saudara. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Jadi nggak ada duniawi, tidak ada rohani, gitu ya. Saya ingat ada orang yang mengatakan begini pada saya. Sudah silakan melayani dan mengembalakan saja. Oh enggak, aku ini masih duniawi. Katanya gitu ya. Memang dia seorang pekerja ya. Enggak, saya enggak mau jadi gembala di gereja. Saya masih duniawi katanya. Nah, sebenarnya enggak ada istilah itu ya, duniawi sama rohani. Karena di mata Tuhan sama. Ya, kalau karyawan itu punya tuan di dunia. Terus kalau tuannya, Alkitab mengatakan punya tuan di surga. Jadi baik kita sebagai bos, majikan di dunia maupun karyawan yang bekerja, sama-sama mengabdinya kepada Tuhan yang di surga itu. Nah itu ya, ajaran Alkitab Kolose mengatakan begitu. Nah lalu yang kedua, saudara, aplikasinya apa? Sikap peduli di situ ya, menemani Paulus yang sedang dalam kesulitan, di dalam penjara. Memang penjara zaman itu dengan sekarang beda. Kalau penjara zaman itu bisa besuk sambil menginap, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca sejarahnya itu, murid-murid Paulus yang mengunjungi Paulus di penjara, itu mereka menginap juga. Ya, kalau kita kan di sini ada jam besuknya ya, paling lama 2 jam mungkin ya, saudara-saudara. Tapi kalau di sana bisa menginap. Ya, kita mungkin berpikir 2 jam aja udah terlalu lama, saudara-saudara ya. Mau menginap, siapa yang mau betah gitu ya, saudara di sana. Nah, tapi pada masa itu boleh menginap. Nah, akhirnya murid-murid Paulus juga di sana. Paulus berbicara, kemudian mereka menulis. Nah, ketika ditulis itulah yang dijadikan surat, yang jadi surat itu, dan para murid itu juga sekaligus sebagai kurirnya untuk menyampaikannya, memberikannya kepada jemaat-jemaat. Saudara. Nah, kita lihat di sini ya sikap ya, di dalam relasi kita dengan sesama. Ya, pasti kita sudah mempraktekkan itu ya, saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting lagi, Tuhan memanggil hambanya dari suku bangsa manapun. Ya, memanggil orang berdosa dari berbagai macam bangsa. Buktinya apa? Lukas itu bukan orang Yahudi. Disebut orang yang tidak bersunat. Gitu ya. Nah, persis di Kisah Rasul nanti kita belajar pasal 2 terutama, saudara, Roh Kudus itu curahkan kepada semua orang dari berbagai macam bangsa. Ada 15 bangsa, belum yang tidak tertulis di situ. Saudara. Ini panggilan yang luar biasa. Buktinya kita juga berbagai macam suku bangsa. Ya, saudara, akhirnya kita boleh percaya pada Tuhan dan apalagi kita boleh melayani Tuhan. Lalu yang keempat, ini juga penting Bapak Ibu. Nah, ini dasarnya sebenarnya ya.
menghayati dan menghargai apa yang sudah dikerjakan Kristus untuk penebusan dosa kita. Nah, tadi Lukas terutama kalau dibaca, Lukas mencatat saudara peristiwa yang dialami oleh Yesus ya. Ya, ini klimaksnya, dia ditolak, tidak dihargai, bahkan juga dimanfaatkan. Saudara, dimanfaatkan ya, saudara. Ini yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ini pelajaran yang indah bagi kita. Kita mungkin masih sulit ya, ditolak, tidak dihargai, dimanfaatkan. Mungkin kita sangat marah ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita diperlakukan begitu, sebenarnya kita melihat Kristus. Ya, kita pandang salibnya, Yesus sudah melakukan semuanya itu. Nah, memang kuncinya sikap rendah hati sebenarnya. Jadi orang Kristen yang katanya mengiring Yesus, mengikut Yesus, menjadi seperti Yesus, itu dalam hal apa? Sikap kerendahan hatinya. Ya, sekali lagi ini perlu belajar, proses. Makanya nanti kelas kami hari Selasa itu juga bicara ini seperti yang kemarin juga ya, lanjutannya Bapak Ibu. Ini terus menerus dan ini perlu anugerah Tuhan, perlu Injilnya, perlu Roh Kudusnya, saudara. Dan kita boleh siap ya, percaya kalau sudah dijamah oleh Roh Kudus, pasti kita bisa memiliki sikap ini, saudara. Ya, status yang mulia mau menjadi hina, itu Kristus. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, maha yang lain, ya saudara, rela turun serendah-rendahnya menjadi hamba. Nah, jadi kita melihat yang keempat, ini kita harus benar-benar menghayati, menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Lalu kita mulai pelan-pelan praktekkan ya Bapak Ibu dalam hidup kita. Nah, ini yang membuat beda antara orang Kristen dengan yang bukan. Ya, saudara, Kristen dengan yang lain. Karena sesungguhnya arti Kristen itu adalah Kristus ada dalam hidup kita. Kristus kecil kita ini. Jadi orang itu melihat kita, bukan kitanya. Tapi sebenarnya ketika menunjukkan sifat karakter hidup seperti Kristus, orang akan berkata, ya benar, kamu adalah orang Kristen, ya seperti Kristus diperlakukan seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan menolong, saya kembalikan ke Pak Rudi ya.